Fasilitas mewah bagi terpidana narkoba. Dialog kita lanjutkan kembali di studio, masih bersama Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, dan melalui sambungan telepon sudah ada Kabag Humas Ditjenpas Pak Akbar Hadi. Selamat pagi Pak Akbar. Selamat pagi Mas Yudi, selamat pagi Pak Ahyar. Pak Akbar, ini kalau kita bicara apa yang terjadi di Lubuk Pakam, boleh dong kalau saya nyatakan ini satu fakta lain bahwa ada catatan-catatan di mana fasilitas mewah itu sering didapatkan oleh para terpidana yang memiliki kapital. Apa yang terjadi sebetulnya Pak Akbar? Baik, sebelumnya coba kami sampaikan ya Mas, bahwa Kementerian Hukum dan HAM mencoba mengambil bagian terdepan dalam perang melawan narkoba ini. Ya. Dan ini bukan hanya sekedar slogan saja, bukan hanya sekedar semboyan saja. Seminggu yang lalu Pak Menteri langsung memimpin tes urin ya, tes urin, dan ini secara serentak di seluruh petugas Kemenkumham di seluruh Indonesia untuk melakukan tes urin. Kalau memang ternyata ada oknum petugas yang nyata-nyata menggunakan, ya tentu saja belum jadi catatan dan Pak Akbar, itu satu sisi dalam proses perang melawan narkobanya, tapi bagaimana dengan fasilitas-fasilitas mewah yang dimiliki bukan hanya sebetulnya bagi terpidana bandar-bandar narkoba yang punya kapital, tapi juga kita punya catatan bahwa mereka yang punya kapital meskipun bukan terkait narkoba itu punya fasilitas yang mewah di dalam penjara. Ya, itulah Mas Rudi yang coba kami sampaikan, bahwa sekali lagi bahwa pimpinan jajaran Kementerian Hukum dan HAM tidak segan-segan menindak tegas terhadap siapapun, baik itu Kalapas, Karutana saat ini, dan bahkan ketika kita mengetahui ada sarana prasarana karaoke seperti yang kemarin ditemukan oleh kawan-kawan dari BNN, itu malam itu juga langsung Kakanwil atas perintah pimpinan saja melakukan menonaktifkan dulu. Jadi bukan hanya kepala lapasnya, tapi juga kepala pengamanannya, ya dianggap melakukan pembiaran. Nah, ini juga sementara ini kita tarik dulu sambil kita lakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan, apakah betul-betul yang bersangkutan melakukan pelanggaran, karena alasannya, argumennya bahwa memang penemuan di kantor wilayah itu, karaoke itu bukan di share ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa ruang karaoke itu berada di antara pintu 2 dan pintu 3, jadi tidak ada di dalam blok atau sel. Nah, oleh karena itu sekarang tim dari wilayah untuk mempermudah pemeriksaan Kalapas maupun kepala pengamanannya sementara dinonaktifkan sambil menuju PLH, sambil kita lakukan pemeriksaan. Kalau memang terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi pembiaran, dan tentu saja ini ada sanksinya. Dan Pak Akbar, fasilitas karaoke yang ditempatkan di situ, apakah ini sesuatu yang umum di lapas? Sebenarnya begini Mas, memang ada kreativitas, inovasi ataupun dari para kalapas, bagaimana ya perlu juga dipahami juga ya bahwa petugas ini kan juga selain jumlahnya terbatas, juga volume beban kerja yang sedemikian beratnya ya, sehingga ada beberapa kalapas yang memang hobi berolahraga, dia salurkan anak buahnya untuk ikut olahraga seperti futsal, seperti kegiatan badminton dan sebagainya. Tapi ada kalanya kalapas atau KUPT Karutan yang memang hobi nyanyi, maka dia berinisiatif tempat untuk hiburan rekreasi untuk petugasnya, bagaimana para petugas ini juga tidak ikut-ikutan stres. Maka kalau petugas lapas dikatakan apakah yang bersangkutan stres, ya itu jawabannya, pertanyaannya yang salah. Mana ada petugas lapas yang tidak stres? Kalau dia tidak stres berarti sudah meningkat, sudah depresi itu. Ya, pertanyaannya Pak Akbar, pertanyaannya, apakah memang fasilitas? Halo Pak Akbar?
Halo. Halo. Ya, Pak Akbar, pertanyaannya adalah bukan masalah hobinya tadi, tapi apakah fasilitas karaoke tadi itu umum atau wajar lah ditaruh di sana? Sebenarnya sepanjang untuk kepentingan petugas ruang rekreasi, baik itu olahraga, Ya. kesenian, itu dibolehkan. Tetapi ketika ini sudah diperuntukkan atau memfasilitasi napi, apalagi berbayar, nah ini yang tidak boleh. Kalau ini sebatas memang untuk para petugas, dan tentu saja ada koridor-koridornya ya. Nah, petugas kan juga manusia yang memang perlu ada rekreasi, dan di samping bahwa volume pekerjaan yang begitu beban yang cukup berat menghadapi para pelaku kejahatan, baik itu dari para pembunuh, teroris, korupsi, apalagi bandar dan sebagainya. Nah, inilah yang terus diusahakan untuk meningkatkan integritas. Harus bisa membedakan mana yang seharusnya dilakukan, mana yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Terkait dengan rekreasi ini kan tentu saja kita perlu untuk meningkat. Sebetulnya kan gini Pak Akbar, rekreasi ini oke, perlu, bahkan mungkin bagi napi pun mungkin rasanya supaya mereka tidak terlalu stres dengan terlalu penuhnya penjara segala macam, barangkali untuk sedikit rileks tidak apa-apa. Tapi permasalahannya ketika rekreasi itu diberikan, ini pada akhirnya masyarakat juga mengatakan, oh pantas saja kalau Tony itu masih bisa mengendalikan peredaran narkoba dari penjara karena hal-hal yang fasilitas-fasilitas mewah aja diberikan di sana. Nah, itulah yang akan kami telusuri, Mas Rudi. Jadi apakah kita akan mencoba mencari apakah fasilitas tersebut memang berasal murni dari anggaran biaya kantor, atau memang dari iuran para petugas, atau difasilitasi oleh warga binaan. Kalau fasilitas tentu saja kalau ini memang sumbernya adalah dari warga binaan, itu salah besar. Tidak boleh seorang petugas apalagi memfasilitasi ruang rekreasi itu harus tidak boleh murni dari warga binaan. Karena ada kecenderungan ketika seorang warga binaan sudah mencoba untuk memberikan fasilitas, tentu saja pasti akan dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sanksinya seperti apa Pak Akbar bagi mereka yang melakukan hal itu? Artinya bisa membiarkan warga binaan itu memberikan fasilitas ke dalam lapas, bahkan bukannya sesuatu yang mustahil, ada sumbangan-sumbangan lain sebetulnya selain sekedar barang-barang kan? Ya, jadi begini Mas Rudi, perlu kami sampaikan, kita pahami memang bahwa anggaran kita terbatas, tetapi bukan berarti kita juga menerima sembarangan dari pihak manapun, apalagi warga binaan. Apalagi ketika mereka memberikan sumbangan, itu ada dampak ataupun hal-hal yang mungkin bisa kepentingan-kepentingan lain. Nah, ini yang sangat tidak boleh. Oleh karena itu sebetulnya pimpinan juga melarang hal demikian. Kalau memang tidak ada ya jangan dipaksakan. Kan juga kalau memang petugas kan bisa juga di tempat kalau memang ada biayanya kan jangan di dalam lapas. Hiburan misalnya seperti rekreasi kan juga banyak ragam ya, bisa di olahraga, dalam bentuk olahraga, dan olahraga pun banyak macamnya seperti itu. Pak Akbar, fasilitas karaoke itu sebetulnya boleh nggak kalau misalkan diberikan kepada warga binaan? Sebetulnya begini ya, sepanjang itu tidak ada diskriminasi, dan itu kan memang ada bentuk kegiatan, salah satu bahkan di beberapa lapas itu sebagai salah satu terapi ya, bukan karaoke ya, tapi musik ya, kita bilang musik ya, ada bentuk budaya ya, seperti musik angklung, kulintang, dia membangun kekompakan, bagaimana mensinergikan secara seni ya. Itu juga sebagai salah satu sebenarnya upaya terapi. Tapi kalau namanya di lapas tidak ada upaya-upaya pembinaan, ya lucu juga. Oleh karena itu ya tentu saja sepanjang fasilitas itu memang dibiayai oleh negara dan memang untuk kepentingan kemaslahatan warga binaan dan petugas,
dan itu tidak ada diskriminasi dalam penggunaannya, dalam pemakaiannya, dan tentu saja ini dibenarkan. Oke, Tapi Pak Akbar, ketika itu hanya untuk oknum tertentu, apalagi harus membayar. Nah ini yang tidak boleh, apalagi sarana prasarana tersebut dibayar oleh warga binaan, ini salah besar. apa sanksinya bagi petugas baik Kalapas dan juga petugas sipir lainnya yang yang melakukan hal itu? Ya tentu saja Mas Rudi, jadi ada beberapa sanksi, bahkan tahun 2015 itu lebih dari 200 bahkan hampir 300 ya petugas kita, baik di sanksi ringan, sedang maupun berat. Nah tentu saja ini tergantung dari tingkat apa tanggung jawab, apa kewenangan, apa yang sudah peran yang bersangkutan. Kalau membiarkan adanya fasilitas yang dibiayai oleh warga binaan, ya itu bisa mungkin tingkat sedang ya, sedang mungkin bisa pangkatnya turut pangkat atau penundaan kenaikan pangkat atau jadi tergantung dari jenis apa yang dilakukan atau sepanjang tanggung jawab yang bersangkutan. Oke, baik Pak Akbar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi Pak. Kita akan lanjutkan dialog sesaat lagi.